Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang bernama talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Kita semua mengetahui bahwa di bulan Ramadan kita bersemangat untuk beribadah, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita untuk beribadah, sehingga hari-hari kita itu dipenuhi dengan rangkaian ibadah. Dan kita meyakini bersama bahwa yang kita lakukan sekarang, duduk di masjid untuk belajar, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW tentang ilmu agama, maka ini juga termasuk bagian dari ibadah. Bahkan betapa agungnya ibadah yang satu ini. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, dan ini adalah satu hadis yang sangat menyenangkan hati orang yang suka belajar. Nabi mengatakan, "Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh, kana lahu ka'ajri hajjin ta'amman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan atau mempelajari sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala berupa pahala haji secara sempurna. Ya, maka ini adalah ibadah yang agung. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini pemberat di timbangan kita di hari kiamat kelak. Dan sebagaimana yang sudah diumumkannya bahwa pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berhari raya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam bahasa Arab, hari raya disebut dengan Al-Eid. Hari raya disebut dengan Al-Eid. Dan Eid dinamakan Eid, kalau kita tilik dari segi bahasa, maka dia artinya adalah sesuatu yang kembali. Dalam bahasa Arab, ada ya'udu itu artinya sesuatu yang kembali. Ya, maka dinamakan Eid dengan Eid ya, karena dia selalu terulang dan selalu kembali. Ya. Sehingga inilah kemudian dinamakan dengan Eid. Dan para ulama menyebutkan ya, bahwa kaum muslimin mereka memiliki 3 Eid. Mereka memiliki tiga Eid. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah Idul Fitri, dan yang ketiga adalah Idul Adha. Ya, ini adalah Eid yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka mengagungkan hari-hari tersebut. Berdasarkan apa mereka mengagungkan? Berdasarkan pengagungan Nabi SAW untuk hari-hari tersebut. Ya, sehingga Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau bercerita, "Qadima Rasulullah SAW al-Madinata walahum yauman yal'abuna fihima." Kata Anas, sesungguhnya ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi mendapati penduduk Madinah mereka suka bermain-main dalam 2 hari. 2 hari yang bagi mereka ini adalah hari raya. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Apa maksud dari 2 hari yang kalian agungkan ini? Maka mereka pun mengatakan, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Sesungguhnya 2 hari ini kita bermain-main, bersenang-senang ya, ketika kita masih di zaman jahiliyah dan sampai sekarang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa seseorang muslim yang ia agungkan ya, dari hari raya yang ada hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ternyata ada hari raya yang lain, ada Id yang lain, maka tentu Nabi SAW akan
menjelaskannya kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah, orang-orang Ansor. Akan tapi ternyata Nabi SAW hanya menyebutkan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian para ulama menambahkan hari Jumat, ya, karena hari Jumat adalah hari yang paling agung. Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Ya, sungguhnya hari Jumat adalah hari di mana waktu terbaik matahari itu terbit. Kemudian Nabi mengatakan fiha khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fiha udkhilal jannah, pada hari Jumat Adam juga dimasukkan ke dalam surga. Wa fiha ukhrija minha, dan hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah di hari Jumat, sehingga hari Jumat adalah hari yang agung. Ya, hari yang agung dan diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti akan kita sebutkan bagaimana Nabi SAW memiliki satu pakaian khusus yang indah, yang bagus, jubbah. Beliau menggunakannya hanya pada saat Idul Adha, Idul Fitri dan hari Jumat. Ini menunjukkan pengagungan dari Nabi SAW kepada hari-hari tersebut. Ya, dan ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap Muslim. Ya, hari yang mereka agungkan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tidak ada hari-hari yang lain. Karena ya subhanallah ya, sebagian kaum muslimin mereka masih punya kebiasaan, terkadang kebiasaan ini justru mengikuti kebiasaannya orang-orang kafir. Tanggal 14 Februari mereka ngapain? Tukeran coklat. Ya. Kemudian di tanggal 1 Januari ngapain, Pak? Main kembang api ya. Al-muhim intinya adalah bahwa kita memiliki 2 hari yang spesial. Silahkan nanti kita akan lihat ya bagaimana sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya adalah memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yang memberikan kegembiraan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa hari raya atau Id itu bukan hari untuk bersedih-sedih. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kenapa? Karena itu hari untuk bersenang-senang. Ya, hari yang seorang itu meluangkan waktunya untuk bergembira dengan kaum muslimin yang lain. Taib. Dan yang berkaitan dengan Idul Fitri, ada banyak hal yang bisa kita bahas sebetulnya. Akan tapi kita akan coba membahas dari sisi apa saja sunnah-sunnah yang penting untuk kita perhatikan di hari raya ini. Ya, di antaranya adalah yang pertama, al-ghuslu yaumal Id, yaitu mandi pada hari raya, ketika di pagi harinya sebelum keluar ke sholat Id. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ya, jadi memang tidak ada hadis secara spesifik yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mandi di hari raya. Akan tapi di antara sahabat-sahabat yang paling rajin untuk mengikuti Nabi SAW adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar memiliki kebiasaan setiap hari raya sebelum pergi untuk sholat Id, ya beliau senantiasa mandi. Ya. Nafi' mengatakan, seorang tabi'in, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla, bahwa Abdullah bin Umar kebiasaan beliau adalah senantiasa mandi sebelum pergi untuk ke musalla atau tempat sholat. Ya. Kemudian sunnah yang kedua adalah disunnahkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, memakai parfum, minyak wangi, dan bersiwak. Ya, dan bersiwak sebelum seseorang itu keluar dari rumahnya menuju tempat sholat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak. Ya, wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak. Dan barang siapa yang memiliki minyak wangi, maka hendaknya dia menggunakannya dan hendaknya seseorang itu bersiwak. Hendaknya seseorang itu bersiwak.
Ya. Dan walaupun hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang hari Jumat, ya, akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hari Jumat itu memiliki kemiripan dengan hari Id karena dua-duanya adalah hari yang diagungkan. Dua-duanya memiliki keagungan yang diagungkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya. Dan ini merupakan kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, beliau pergi ke pasar kemudian mendapatkan satu pakaian yang sangat bagus sekali. Maka Umar bin Khattab pun membawa pakaian tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini pakaian untukmu, gunakanlah ketika di hari raya dan untuk menyambut tamu-tamu. Ya, sehingga para ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di sini menunjukkan bahwa kebiasaannya Rasul dan para sahabat adalah mereka menggunakan pakaian terbaik ya di hari raya. Ya, dan ini juga satu sunnah yang penting untuk dihidupkan. Ya, apalagi untuk orang-orang yang memiliki keleluasaan rizki. Ya, belikan keluarganya, istri dan anak-anaknya pakaian-pakaian yang terbaik ya ketika di hari raya. Kemudian yang keempat, dan maksudnya bukan wajib kemudian seorang membeli ya, tidak wajib. Akan tapi yang terpenting di sini adalah yang digarisbawahi kata para ulama, yalbasu ahsana ma yajid, dia menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Ya, dia menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Ya, akan tapi kalau seorang memiliki keleluasaan rezeki, maka nggak masalah kalau kemudian dia membeli sesuatu yang baru, yang baik, yang bagus di hari raya. Kemudian sunnah yang keempat adalah ketika seorang mau pergi ke tempat sholat, ya disunnahkan untuk memakan sesuatu terlebih dahulu. Dan sunnahnya adalah memakan kurma. Sunnahnya adalah makan kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat yang mulia mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat aw ya'kuluhunna witra." Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali setelah beliau makan beberapa kurma, wa ya'kuluhunna witran, dan beliau memakannya dengan bilangan ganjil. Ya, entah 1, 3, 5. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat Anas bin Malik. Ya, sehingga Idul Fitri itu berbeda dengan Idul Adha. Idul Fitri disunnahkan untuk makan kurma terlebih dahulu, adapun Idul Adha maka seorang itu disunnahkan untuk mengakhirkan makan sampai dia kemudian menyembelih dan makan dari sembelihannya. Ya, sehingga ini perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, kenapa kemudian di Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu? Para ulama menyebutkan karena untuk menjelaskan bahwa pada hari raya ini kita sudah tidak berpuasa lagi, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan itulah kenapa kemudian Idul Fitri dinamakan dengan Idul Fitri. Ya, fitr artinya apa? Berbuka. Fitr artinya berbuka. Maka Idul Fitri adalah hari raya ketika kaum muslimin itu berbuka puasa, tidak lagi berpuasa. Yang mereka makan-makan, mereka berkumpul, bahkan sebelum pergi sholat Id disunnahkan untuk makan terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwa kita sudah tidak berpuasa lagi. Ya. Ya, bahkan haram sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Bahkan hukum berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha adalah hukumnya haram. Kemudian yang kelima adalah disunnahkan untuk pergi ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Disunnahkan untuk pergi ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Ya, Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'idi mashiyan wa yarji'u mashiya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki, dan beliau kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ya. Sehingga ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak yang menyatakan bahwa jalan kaki itu sunnah. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Ats-Tsauri, kemudian Al-Imam Syafi'i juga beliau ya menyatakan bahwa di antara sunnah dalam Id adalah berjalan kaki ketika pergi ke tempat sholat. Ya. Kemudian yang keenam adalah ya, disunnahkan untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Disunnahkan untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Ya. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla, fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-shalah." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha menuju musalla. Menuju musalla. Dan dalam bahasa syariat, ya, bahasa yang digunakan oleh para sahabat ketika mereka mengatakan musalla, maka maksudnya adalah tanah lapang. Ya, lapangan. Ya, bukan musalla sebagaimana yang kita pahami ya. Dalam kebiasaan kita bahwa kita menyebut musalla itu untuk masjid yang kecil yang mungkin tidak ada sholat Jumatnya. Ya, akan tapi ketika disebutkan di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan musalla maksudnya adalah tanah lapang. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap Id. Ya, setiap Id. Ya, akan tapi kemudian para ulama mengecualikan ya ketika memang ada kebutuhan. Maka tidak masalah ketika itu dilakukan di masjid. Ya, bahkan kalau tidak ada kebutuhan pun dilakukan di masjid nggak masalah ya. Akan tapi kita katakan yang terbaik itu di lapangan, kecuali ketika ada hajah atau ada keperluan untuk untuk orang-orang itu sholat di masjid. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau mengatakan, "Fa'idha asabal ardu dahdun sallu fil masjid." Kalau kemudian lapangannya itu basah atau becek, ya, nggak bisa digunakan untuk sholat Id, maka hendaknya kaum muslimin sholat di masjid, kata beliau. Ya, maka ini adalah fatwa dari banyak ulama ya bahwa nggak masalah kalau kemudian sholat Id itu dilakukan di masjid. Ya, apalagi pada saat ini kita tahu pemerintah melarang kita untuk sholat di tanah lapang dan kita diwajibkan untuk sholat di masjid, dan ini merupakan salah satu wewenang dari pemerintah kaum muslimin agar mereka membuat kebijakan-kebijakan yang kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Dan kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim adalah taat kepada pemerintah kaum muslimin selagi itu bukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Sehingga di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin adalah taat dan patuh serta mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin kaum muslimin. Selagi itu bukan maksiat. Bagaimana kalau maksiat? Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha umira bima'siyah, fala sam'a wala ta'ah." Jika kalian diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Ya, akan tapi kalau itu adalah hal-hal yang baik, atau hal-hal yang sifatnya mubah, atau hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat, maka kita wajib untuk mengikuti mereka. Bahkan di buku-buku akidah, ya, para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka sering sekali menyebutkan bahwa sungguhnya ibadah-ibadah seperti jihad, kemudian sholat Jumat, sholat jamaah, kemudian berhari raya itu dilakukan bersama
pemerintah kaum muslimin. Ya karena itulah fungsinya pemerintah, untuk menyatukan umat dalam ibadah-ibadah yang sifatnya itu kebersamaan, yang sifatnya itu bareng-bareng. Ya, itu tugasnya pemerintah. Sehingga yang kita lakukan ya pada sholat Id kali ini sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu dengan melaksanakannya di masjid-masjid. Kemudian yang ketujuh adalah disunnahkan seseorang yang pergi untuk sholat Id, dia pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Dia pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Ya. Dan ini sunnah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq." Ya, di antara kebiasaan Nabi SAW di hari Id adalah beliau khalafat tariq, ya, membedakan jalan antara pergi dan pulang. Membedakan jalan antara pergi dan pulang. Dan ini adalah sunnah. Ini disebutkan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya, bahwa sunnahnya adalah membedakan jalan antara pergi dan pulang. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya, apa fungsinya, apa hikmahnya? Maka hikmahnya yang paling besar adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian ulama menyebutkan kalau kita mau mencari sebuah hikmah dari sebuah ibadah, maka yakinlah ada satu hikmah yang nggak mungkin bisa ditolak. Ada satu hikmah yang paling besar, yang paling agung, yaitu apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala perkara. Bahkan terkadang dalam perkara-perkara yang nggak masuk akal bagi kita. Yakinlah bahwa seluruh apa yang ada dalam agama Islam nggak ada yang bertentangan dengan akal. Sama sekali nggak ada. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Akan tapi yang jadi permasalahan adalah bahwa akal kita tidak bisa menjangkau besarnya hikmah di dalam syariat Islam. Ya, bukan kemudian syariat Islam yang bertolak belakang dengan akal. Ya, bisa jadi akal kita belum sampai ke sana. Antum bisa bayangkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisha, thumma liyanzi'ha, fa inna fi ihda janahaihi da, wa fil akhari shifa." Jika ada lalat masuk ke bejana kalian, tempat minum kalian, maka celupkanlah, kemudian buang lalat tersebut. Sesungguhnya salah satu dari dua sayapnya ada racun dan yang satunya lagi ada penawarnya. Di zaman sahabat belum ada laboratorium, belum ada lab untuk meneliti apakah benar atau tidak. Tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, walaupun secara akal mungkin mereka belum sampai. Ternyata ya di tahun-tahun sekarang kebelakangan ditemukan bahwa apa yang dikatakan Nabi SAW adalah benar. Kemudian juga dalam satu ayat Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, ada dua laut kata Allah yang dia tuh nggak bisa bersatu. Ada seakan-akan ada pemisah di antara kedua laut tersebut. Sahabat mana ada yang tahu? Tapi sekarang ketika tersebarnya video tentang laut tersebut, kita semua tahu ternyata ada laut yang demikian. Ya, maksudnya adalah bahwa kewajiban kita mempercayai, mengimani semua kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yakin bahwa ada hikmah besar di balik apa yang disyariatkan oleh Islam. Sehingga maksudnya adalah bahwa di antara sunnah ketika pergi sholat Id dan pulangnya itu kita membedakan jalan antara pergi dan pulang. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Ya, di antaranya mereka menyebutkan di antaranya untuk menyebarkan syiar Islam supaya betul-betul ya kaum muslimin itu terlihat di setiap jalan, di setiap tempat, sehingga syiar Islam ini betul-betul nampak. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa agar kemudian bisa bertemu dengan banyak orang. Ya, bertemu dengan banyak orang. Ketika kita membedakan antara jalan pergi dan pulang, maka itu akan lebih kita bertemu dengan banyak orang. Ya. Taib. Kemudian yang ke-8,
Yang kedelapan adalah bersegera untuk melaksanakan sholat Id, ya, khususnya Idul Fitri. Ya, bersegera untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, atau bersegera untuk pergi ke tempat sholat, afwan, bersegera untuk pergi ke tempat sholat. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang untuk menjadi imam dan khatib, ya, di Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi datang dalam keadaan para sahabat semuanya sudah siap. Nabi datang dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi semuanya sudah siap. Sehingga ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka datang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disunnahkan agar seseorang itu bersegera, ya, agar seorang itu bersegera. Ya, adapun tentang waktu sholat Id, ya, adapun tentang waktu sholat Id, maka waktu sholat Id itu dimulai dari terbitnya matahari, ya, ketika terbitnya matahari, ya, sama waktunya seperti sholat duha. Taib, waktunya sama seperti sholat duha. Ketika waktu syuruk kita tambahkan berapa? 15 menit. Ya, karena kita tahu waktu syuruk itu waktu terbitnya matahari. Akan tapi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di waktu tersebut seseorang dilarang untuk sholat. Dilarang untuk sholat. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Majusi mereka sujud kepada matahari. Ya, sehingga kita dilarang untuk menyerupai mereka. Maka kita tunggu, kata para ulama, sampai dia naik setinggi tombak. Dan naik setinggi tombak itu kurang lebih 13 menit, 14 menit, ya 15 menit kurang lebih sekitar itu. Maka untuk hati-hati para ulama menyebutkan kita tunggu sampai 15 menit. Nah, itu adalah waktu sholat Id, ya. Itu adalah waktu sholat Id. Kemudian untuk sholat Idul Fitri, itu disunnahkan untuk diundur waktunya. Untuk sholat Idul Fitri itu disunnahkan untuk diundur waktunya. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunnahkan untuk sesegera mungkin. Kenapa demikian? Karena ada amalan yang berkaitan dengan waktu sholat tersebut. Adapun Idul Fitri, karena sebelum Idul Fitri disunnahkan untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Dan waktu yang terbaik adalah sebelum pergi untuk melaksanakan sholat. Itu waktu yang terbaik, ya kawan. Dan subhanallah, ini satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, bahwa kaum muslimin zaman sekarang mereka ngeluarin zakatnya kapan? Sehari 2 hari sebelum Id. Ya, sebelum Id mereka mengeluarkan zakat, membagikan beras dan seterusnya, dan itu nggak masalah, dibolehkan dalam Islam. Akan tapi yang terbaik adalah ketika dia mau keluar sholat, ya dia bawa beras, diantar ke rumah fakir miskin. Itu yang terbaik. Sehingga para ulama mengatakan disunnahkan untuk orang-orang yang memiliki wewenang dalam mengadakan atau melaksanakan sholat Id untuk diundur sedikit, ya, supaya kaum muslimin ini dapat waktu yang cukup untuk melaksanakan sunnah tersebut. Seperti itu. Adapun Idul Adha, maka disunnahkan untuk disegerakan. Kenapa? Agar kaum muslimin bisa makan dari hasil sembelihannya. Tadi kita disebutkan bahwa di antara sunnah dalam Idul Adha itu apa? Tidak makan sampai dia menyembelih dan makan dari hasil sembelihannya. Ya, dan kalau kelamaan bisa repot, ya. Taib, maka kalau Idul Adha sesegera mungkin. Ya, kalau bisa ketika matahari itu terbit langsung sholat. Ya. Contoh misalnya terbit matahari jam 6, kemudian 15 menit tunggu 6.15, 6.15 setengah 7 itu udah sholat. Ya, sehingga diharapkan jam 7 sudah selesai, mungkin jam 7 seperempat sudah bisa potong kambing.
kemudian masak bagian yang mudah untuk dimasak dan dia sarapan dengan makanan tersebut. Itu yang terbaik. Ya, sehingga ini juga di antara perbedaan antara sholat antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri diundur, ya adapun Idul Adha maka disegerakan. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ke-9 adalah bertakbir ya ketika berjalan untuk melaksanakan sholat. Bertakbir ketika berjalan untuk melaksanakan sholat. Taib. Ini juga sunnah di hari Id. Ya, bahkan takbir ini disunnahkan dari ketika seseorang itu sudah masuk ke bulan Syawal. Ya, ketika Ramadan itu sudah selesai, maka disitulah waktu kita bertakbir. Waktu kita untuk bertakbir. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya bilangan hari-hari puasa. Ya, sempurnakanlah bilangan hari-hari puasa, walitukabbirullah, kemudian bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah. Sehingga ya, seorang itu disunahkan untuk bertakbir dari mulai dia masuk ke bulan Syawal. Jadi ketika selesai Ramadan, sudah dia bertakbir. Ya, dia bertakbir dan waktu takbirnya adalah dari mulai ya terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai kemudian imam selesai khutbah. Ya, sampai imam selesai khutbah. Taib, sehingga ini adalah sunnah dalam bertakbir di Idul Fitri. Dan ini juga salah satu permasalahan yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha itu waktunya lebih panjang. Dan juga di Idul Adha itu ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Ya, ada takbir yang dilakukan setiap selesai sholat. Ya, ada takbir yang umum, bebas, tidak terikat dengan waktu. Ya, adapun Idul Fitri maka waktu takbirnya itu lebih sedikit. Dan dia hanya memiliki takbir mutlak. Takbir yang umum, tidak terbatas dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Ya. Ya. Kemudian dalam sebuah asar atau sebuah hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdi salatahu fa idza qada shalah qata'at takbir. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar untuk Idul Fitri, ya beliau bertakbir di jalan, ya, di jalan menuju musalla, menuju tempat salat sampai beliau menyelesaikan salatnya. Jadi takbirnya itu sampai beliau salat, itu maksudnya. Ya, fa idza qada shalah qata'at takbir. Ketika salatnya selesai maka beliau pun sudah tidak takbir lagi. Ya, sudah tidak takbir lagi. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW ketika datang ke tempat salat, beliau salat kemudian berkhutbah. Ya, maka itu adalah batasan waktu seorang itu bertakbir. Ya. Dan ada banyak redaksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui para sahabatnya tentang masalah bertakbir ini. Dan yang kita hafal bersama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, boleh Allahu Akbar di awalnya 2 kali, boleh juga 3 kali. Ya, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dan ini adalah takbir yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ini takbir yang paling ma'ruf di antara kaum muslimin. Ya, mereka senantiasa bertakbir dengan redaksi yang tadi disebutkan. Ya, akan tapi ada redaksi-redaksi yang lain yang dibolehkan juga. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyebutkan bahwa takbir saat Idul Fitri dan Idul Adha adalah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Boleh juga seorang bertakbir dengan redaksi tersebut. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu juga dibolehkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang maksudnya adalah bahwa ada banyak redaksi yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wardhum dan semuanya boleh kita sebutkan. Baik, kemudian itu tadi yang keberapa? 9. Kemudian ke 10. Yang 10 adalah sunnahnya pada sholat id bahwa seseorang itu tidak sholat rawatib, tidak ada sholat sebelum sholat id dan tidak ada sholat setelah sholat id. Ya, sehingga sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Ya. Baik. Dan seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Fitri dan beliau tidak salat sebelumnya, tidak juga melakukan salat setelahnya. Ya, Nabi SAW tidak salat sebelumnya, tidak juga melakukan salat setelahnya. Ya, sehingga tidak ada istilahnya salat qabliyah dan ba'diyah id. Ya, tidak ada. Ya, akan tetapi kalau kemudian salat id itu dilakukan di masjid, maka ketika kita masuk masjid kita disunahkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, jadi kita sholat 2 rakaat ketika sholat idnya di masjid itu bukan karena sholat qabli, ya bukan. Akan tapi karena kita masuk masjid dan Nabi SAW mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Kalau kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai melakukan 2 rakaat sholat. Ya, berdasarkan hadis ini, ketika kita masuk masjid kita sholat 2 rakaat. Ya, jadi tidak ada sholat qabliyah dan ba'diyah id, akan tapi ketika kita masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Kemudian yang ke-11. Ya, di antara sunnah pada sholat id juga adalah untuk tidak melakukan azan dan iqamat. Ya, di antara sunnah pada sholat id adalah untuk tidak melakukan azan dan iqamat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak azan dan tidak iqamat. Ya, Nabi SAW tidak azan dan tidak iqamat pada saat sholat id. Dan kita bisa lihat di sini ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan sunnahnya adalah tidak azan dan tidak iqamat. Ya. Banyak di antara kita menyangka bahwa sunnah itu melakukan sesuatu. Sunnahnya sholat duha, sunnahnya sholat malam, sunnahnya puasa Senin dan Kamis, ya, yang melakukan. Akan tapi para ulama diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa sunnah itu ada 2. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan, ada sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan. Ketika kita meninggalkan satu perbuatan, kita dikatakan sedang menjalankan sunnah. Di antaranya ini. Ya, ketika kita tidak azan dan tidak iqamat di sholat id, maka kita sedang melaksanakan apa? Sunnah. Dan katakanlah hal ini pada seluruh ritual dan ibadah-ibadah yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai ibadah, padahal Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Maka ketika Nabi tidak melakukannya, kita pun tidak melakukannya karena mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah sunnah. Ya, sebagian ulama berdalil dengan hadis ketika Nabi SAW didatangi oleh 3 orang dari kalangan sahabat datang ke rumah Nabi. Kemudian 3 orang ini bertanya, apakah Nabi ada? Ternyata Nabi nggak ada. 3 orang ini bertemu dengan istri Nabi. Akhirnya mereka bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Rasulullah SAW di rumah. Diceritakan sholatnya, puasanya, ibadahnya seperti ini. Maka mereka menganggap bahwa mereka ini masih sangat
kecil sekali, masih sangat remeh sekali ibadahnya jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Maka yang pertama mengatakan, amma ana fasa usolli wala anam. Aku akan sholat setiap malam dan tidak tidur setiap malam. Yang kedua mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku nggak mau nikah, fokus mau beribadah. Kemudian yang ketiga, amma ana fasa asumu wala uftir. Aku akan berpuasa seterusnya. Setiap hari aku akan selalu berpuasa. Mereka mengatakan hal-hal tersebut karena saking semangatnya untuk beribadah. Sampai akhirnya apa yang mereka katakan ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi SAW memanggil 3 orang itu, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah benar kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Maka mereka mengatakan, iya wahai Rasul, kita mengatakan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, amma ana wallahi la akhsyakum billah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku lebih bertakwa daripada kalian. Aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Nabi marah kepada mereka. Dalam kondisi bertakwa dan takut kepada Allah seperti itu, kata Nabi, aku tidur dan aku sholat. Ya, aku berpuasa, terkadang aku tidak berpuasa. Ya, aku juga menikah dengan wanita-wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Lihat, Nabi SAW di sini membenci sunnahku. Sunnahnya di situ apa? Meninggalkan apa yang mereka mau lakukan. Paham ya? Mereka mau puasa setiap hari, kata Nabi tinggalkan itu. Jangan. Ya, puasa terkadang juga tidak berpuasa. Mau sholat terus, kata Nabi jangan, tinggalkan itu. Ya, terkadang sholat, terkadang tidur. Maka ketika seorang itu meninggalkan sesuatu, dia telah melakukan apa? Melakukan sunnah. Ya, contohnya adalah di yang sedang kita bahas, bahwa Nabi SAW tidak iqamat dan tidak azan. Tidak iqamat dan tidak azan, sehingga sunnahnya adalah kita tidak melakukan iqamat dan tidak melakukan azan. Ya. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita ya bahwa tidak semua hal yang bersifat ibadah kemudian itu adalah sesuatu yang benar. Tidak semua hal yang bersifat ibadah itu dikatakan benar. Contohnya ini. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya di kampung kita sholat Id, kemudian ada yang azan, ada yang qomat. Aneh. Mungkin kalau kita ingkari, ya, masa mengingkari azan dan iqamah, ya kan? Akan tapi, sekali lagi, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW meninggalkannya, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian yang ke-13, 12 ya. Yang ke-12 adalah at-tawsi'atu 'alal 'iyal. At-tawsi'atu 'alal 'iyal artinya memberikan keleluasaan kepada keluarga. Memberikan keleluasaan kepada keluarga. Maksudnya adalah bahwa ini hari-hari bermain, hari-hari libur, hari-hari santai. Ya. Maka seharusnya seseorang itu berbeda. Kalau misalnya biasa dia jadi kepala rumah tangga ya, tegas, banyak peraturan di rumah misalnya. Di hari raya peraturannya di off dulu. Ya, santai, bermain-main sama anak-anak, sama keluarga. Akan tapi maksudnya adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat tentunya. Ya, hal-hal yang tidak melanggar syariat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ya, didatangi oleh 2 anak kecil dari kalangan Ansor. 2 anak kecil perempuan dari kalangan Ansor main ke rumahnya Aisyah. Kemudian mereka berdua melantunkan syair-syair orang-orang Ansor sambil menepuk rebana. Kita lihat ya, di rumahnya Rasulullah
ditepuk rebana sambil melantunkan syair-syair. Di situ ada Nabi SAW, ada Aisyah, kemudian Abu Bakar Siddiq masuk ke rumahnya Nabi. Ketika Abu Bakar masuk, apa kata Abu Bakar? Amazamiri syaitan fi baiti Rasulillah? Apakah seruling-seruling syaitan ditiupkan di rumahnya Rasulullah? Apa maksudnya seruling syaitan? Maksudnya musik ya. Ada rebana di sana. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW? Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Paham maksudnya Bapak-bapak sekalian? Abu Bakar tidak disetujui oleh Nabi SAW dalam pengingkaran hal tersebut. Alasannya adalah kata Nabi karena ini adalah hari Id. Ini khusus. Ya, jadi nggak masalah ketika kemudian ada anak kecil perempuan yang menepuk rebana di hari Id, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ketika Abu Bakar melarang, maka Nabi SAW menyatakan bahwa ini adalah hari raya sehingga ini dikecualikan dan dibolehkan. Ya. Sehingga, dan kita jangan salah paham ya, hadis ini hendaknya kita fahami sebagaimana dia tertera. Sebagian orang menganggap bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa musik itu halal. Ya ini nggak ada hubungannya. Sekarang Nabi SAW konteksnya dalam keadaan hari Id. Kemudian yang dilakukan adalah menepuk rebana. Kemudian yang melakukannya adalah anak-anak kecil dari kalangan wanita. Dan Nabi yang menarik di sini adalah ketika Abu Bakar mengatakan itu adalah seruling syaitan, Nabi tidak mengingkari penamaan tersebut. Paham ya? Kalau itu sebuah kesalahan, pasti Nabi SAW akan mengingkari, wahai Abu Bakar. Ya, itu bukan seruling syaitan. Itu adalah rebana yang baik misalnya, yang bagus untuk dilakukan. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Dan Nabi SAW juga dalam konteks hadis ini tidak sedang menghalalkan musik. Buktinya apa? Ketika Abu Bakar mengatakan hal demikian, ketika Abu Bakar mengingkari, Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pengingkaranmu salah. Musik itu halal, dibolehkan. Tidak. Tapi Nabi mengatakan ini hari Id. Ini hari Id. Berarti kalau selain hari Id, nggak boleh. Ini kita bicara tentang rebana Pak ya. Ini nggak ada gitarnya, nggak ada drumnya, nggak ada bassnya, nggak ada. Ini cuma bicara tentang rebana. Taib. Sehingga para ulama mengecualikan alat musik yang boleh digunakan adalah rebana. Dan maksud rebana di sini adalah rebana yang hanya ditabuh saja. Ya nggak ada kincringannya ya. Nggak ada yang lain-lainnya. Cuma sekedar rebana saja, itu dibolehkan. Kapan dibolehkannya? Tatkala hari Id dan juga hari walimah. Tatkala hari Id dan hari walimah juga dibolehkan. Karena ini juga disebutkan bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika walimah, ya mereka ada orang-orang yang menabuh rebana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menabuh rebana adalah anak-anak kecil. Yang ketiga, dan anak-anak kecil ini mereka adalah perempuan. Taib, kebanyakan syaratnya. Sehingga ini adalah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, hal-hal yang dikecualikan dari alat-alat musik. Yang dikecualikan adalah rebana, yang ditabuh, dan itu dilakukan oleh anak-anak kecil, dan itu dilakukan oleh anak-anak perempuan, kemudian dilakukan pada hari Id atau walimah. Ya, hari Id atau walimah. Taib. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa hari Id itu berbeda dengan hari yang lain. Hari Id itu berbeda dengan hari yang lain. Sehingga hari Id adalah hari yang lapang, hari yang luas, hari untuk bergembira. Ya, seorang yang di rumah hendaknya dia memberikan kegembiraan kepada anak-anak. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama ya. Disebutkan oleh banyak ulama. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini ada faidah yaitu masyru'iyyatut tausi'ah 'alal 'iyal fi ayyamil a'yad. Ya, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan kegembiraan kepada keluarga pada hari-hari raya bi anwa' ma yuhassilu lahum bastun nafs, dengan segala cara yang bisa menyenangkan mereka.
Sehingga apapun caranya untuk menyenangkan keluarga itu dibolehkan. Tentu kecuali bermaksiat ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian, ya di antara kebiasaan kita bagi-bagi uang misalnya, bagi-bagi coklat, bagi-bagi makanan untuk anak-anak, itu sangat baik sekali untuk dilakukan. Ini kebiasaan bagus. Ini kebiasaan bagus. Ya. Kemudian makan-makan di rumah ya dengan tetangga, dengan keluarga dekat misalnya, kumpul-kumpul ini luar biasa. Ya, ini kebiasaan yang perlu dilestarikan. Taib, sehingga ini yang di antara sunnah-sunnah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada keluarga. Ya. Taib. Kemudian juga di antaranya yang lain adalah berapa 13 ya? Ini ada banyak sebetulnya. Saya pilih yang kira-kira betul-betul terlihat faedahnya. Di antaranya juga adalah mengucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat. Ini juga dibolehkan. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka saling bertemu, mereka mengucapkan selamat hari raya. Ya, karena ashabu Rasulullah SAW idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minka. Ya, Jubair bin Nufair, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwa para sahabat Nabi ketika mereka saling bertemu satu dengan yang lainnya di hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Dan ini redaksinya bebas ya, redaksinya bebas, dan para ulama menyebutkan bahwa ini secara mutlak ya, dibolehkan seseorang mengucapkan dengan ucapan apapun yang intinya adalah memberikan selamat kepada kaum muslimin. Ya, baik itu kita katakan minal aidinul faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian selamat berhari raya Idul Fitri, apapun itu ya, intinya adalah mengucapkan selamat ya, semuanya dibolehkan, alhamdulillah. Baik. Kemudian juga yang terakhir adalah disunnahkan untuk wanita-wanita yang sedang haid untuk tetap keluar ke perkumpulan kaum muslimin, tetap keluar ke perkumpulan kaum muslimin. Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang sehat, yang tidak ada halangan, wanita yang tidak ada halangan, tentu mereka pergi untuk melaksanakan sholat id. Ya, para ulama berbeda pendapat ya, ikhwan. Ada di antara mereka yang mengatakan sholat id itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur bagi yang lain. Akan tapi di antara ulama yang lain mengatakan bahwa sholat id itu wajib. Ya. Dan yang mengatakan sholat id itu wajib, dalilnya sangat kuat sekali. Ya, di antaranya adalah ketika Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Kata para ulama maksud salat di sini adalah salat Id. Kemudian juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat Id. Dan dalam sebuah hadis, kita tutup dengan hadis ini, Ummu Atiyah, seorang sahabat Nabi dari kalangan wanita mengatakan, "Amaronan Nabi SAW." Nabi SAW memerintahkan kami an-nukhrija fil idain, agar kita mengeluarkan orang-orang yang ada di rumah pada 2 hari raya. Siapa saja yang dikeluarkan? Al-awatiq. Ya. Al-awatiq itu maksudnya wanita-wanita yang sudah baligh. Wanita-wanita yang sudah baligh. Wa zawatil khudur, dan begitu juga wanita-wanita perawan yang belum menikah, itu kita keluarkan. Ya. Wa amaral huyyad, dan Nabi memerintahkan wanita-wanita yang memiliki halangan yang sedang haid untuk keluar, an ya'tazilna musallal muslimin, untuk keluar akan tapi mereka menjauh dari tempat sholatnya kaum muslimin, tapi tetap mereka keluar. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya hadir untuk hari raya kaum muslimin, bahkan untuk wanita-wanita yang berhalangan sekalipun. Dan menariknya di sini adalah bahwa Ummu Atiyah mengatakan tadi apa? Nabi memerintahkan wanita-wanita yang perawan yang sudah balik untuk keluar. Mungkin kita zaman sekarang asing ya. Kenapa emang? Ya kan? Emang setiap hari keluar kok kalau kita ya. Itulah bagaimana para sahabat di zaman Nabi ya. Perempuan di rumah tempatnya. Nggak keluar.
waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Nabi, kalian tinggal di rumah dan tidak bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah bertabarruj. Sehingga ini adalah tipikal kaum muslimat. Ya, perempuan-perempuan kaum muslimat, mereka di rumah. Ya, mereka tidak keluar kecuali dalam keadaan memiliki hajat. Ada keperluan, ke pasar, hal-hal yang memang penting untuk dilakukan, keluar nggak masalah. Akan tapi tidak kemudian sering keluar. Ini yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi disebutkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya mungkin saya persilakan. Sholat duha apa namanya sunnah ya dalam setiap hari, bahkan dalam id sekalipun. Ya, bahkan dalam id sekalipun, akan tapi itu tidak dijadikan sebagai sholat yang mengiringi sholat id. Ya, nggak ada sholat yang mengiringi sholat id. Sebagaimana kita sebelum sholat subuh ada 2 rakaat, kemudian sebelum sholat zuhur ada 4 rakaat, setelah sholat zuhur ada 2 rakaat. Ya, itu tidak ada sholat rawatib pada sholat id. Wallahu a'lam. Silakan. Gimana? Ya. Oh ya. Ya. Memang sebetulnya yang dianjurkan oleh para ulama adalah kita mengantarnya sendiri. Kita mengantar zakat itu sendiri. Kenapa? Banyak hal positif yang bisa kita ambil, di antaranya adalah bahwa kita melihat keadaan mereka. Ya, kita betul-betul langsung berinteraksi dengan orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Ya, sehingga itu lebih apa ya, lebih khusyuk, kita lebih merasakan manisnya memberikan apa namanya sedekah tersebut ya, atau zakat tersebut. Sehingga memang sunnahnya sebetulnya kita memberikan sendiri. Thayyib. Dan itulah apa namanya kenapa kemudian disunnahkan untuk melakukannya sebelum sholat Id. Karena memang kebanyakan apa namanya masjid misalnya atau orang-orang yayasan yang mengumpulkan zakat fitrah, biasanya mereka sudah mendistribusikannya dari sehari atau 2 hari sebelumnya, ya kan? Karena mereka juga pasti repot, pasti banyak yang nitip ke mereka, dan ini dibolehkan. Dan hendaknya para DKM, ya orang-orang yang memiliki wewenang dalam hal ini di masyarakat, hendaknya melakukan hal tersebut. Karena memang banyak masyarakat yang butuh untuk melakukannya. Tapi kalau kita bisa untuk melakukannya sendiri, lebih baik sendiri. Seperti itu. Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Ya, betul, nggak masalah. Ya, jadi tidak disyaratkan kemudian satu orang ke orang lain. Sehingga kita lihat ya sebagian orang-orang yang miskin ketika di Idul Fitri dia nggak jadi miskin ya, karena dapat banyak beras. Alhamdulillah. Ya, taib. Ada lagi yang mau bertanya? Taib. Saya kira cukup ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.